Sekarang aku bakal cerain kamu dan kamu keluar dari rumah. Aku udah nggak bisa pertahanin kamu, oke? Karena apa? Karena Vivi jauh lebih baik dari kamu. Dia selalu ada buat aku. Dia tahu apa yang aku mau. Aku udah nikah. Cuman kayaknya rumah tangga yang aku pilih tuh salah deh. Mas, kamu tuh gak punya sopan santun ya? Bisa gak sih? Udah minta maaf belum? Mbak siapa sih? Hah? Saya calon Gini ya. istri Mas Arif. Berarti udah pisah sama yang namanya Mbak Sinta ya? Kok masih gak respon sih? Katanya mau jemput. Kamu tuh di mana sih sayang? Sayang, kamu gimana sih? Kamu bilang jam 10. Aku udah siap dari tadi. Ngapain ya dia? Mau gak direspon sama sekali? Orang banyak duit emang kayak gini kali ya? Sibuk bener. Atau handphonenya di silent? Sampai gak denger kalau aku lagi telepon, lagi chat dari tadi. Naik Grab aja deh. Aduh. Naik Grab atau gimana ya? Sin! Cinta! Hah? Kebiasaan. Lama banget, padahal udah bilang. Sekarang ada temuan penting. Kenapa dia selalu kayak gitu? Dia terlalu dimanja dulu sama orang tuanya. Kebiasaan. Ini yang gak suka dulu. Dan lama banget. Masih ngapain coba? Aku udah bilang dari semalam kalau sekarang ada pertemuan penting. Kalau bukan anaknya Rangga, aku juga oke sama dia. Kerjanya lelet. Kebiasaan ada pembantu sih, makanya kayak gitu. Awas aja. Kalau semua udah pindah ke tangan aku bakal tinggal dia. Gede banget aja. Bahkan kopi aja aku harus beli loh, gak bisa nyiapin kopi. Ada nyeselnya juga sih, tapi ya kalau nggak nikah sama Sita, aku juga nggak bakalan hidup enak kayak gini. Halo? Iya. Hah? Mau berangkat sekarang? Ya udah deh, kamu tungguin. Aku berangkat sekarang. Ya. Daripada lama nunggu Cinta, mending aku tinggal aja deh. Iya, sabar. Mas Arif. Mas Arif. Kok malah jalan sih? Kalau Mas Arif nggak sadar kalau aku belum naik juga. Aduh. Terus aku berangkat pakai apa dong? Aku kan juga udah siapin bekas dia. Sekarang giliran aku repot. Dia malah tinggalin aku. Mas Arif ini kenapa sih sebenarnya? Padahal selama ini aku udah berusaha buat jadi istri yang baik. Apapun udah aku siapkan. Sedangkan dia bangun siang. Dia nggak tahu jadwal jam kerja, sekarang meeting sama siapa. Semua aku yang siapin. Tapi giliran cuma telat sedikit juga, dia nggak ninggalin aku. Aku susulin pakai apa ya? Tapi kalau aku nggak susulin, Mas Arif pasti repot. Dia pasti kesusahan kalau nggak ada aku. Secara kan semua berkas-berkasnya ada di aku. Ya meskipun dia nyebelin, tapi kan dia suami aku.
Ya udahlah. Mungkin dia juga kesel karena aku terlalu lama. Mungkin akunya juga yang salah. Aku susulin pakai ojek aja kali ya. Pasti bentar lagi ada ojek lewat di sini. Tapi aku nggak tahu Mas Arif langsung pergi kemana. Ya udah. Itu ada ojek. Langsung naik ojek aja. Bos, Kamu lama banget sih, Git. ya barusan masih sarapan sebentar, Bos. Nggak jadi. Begini, Bos. Untuk strategi untuk menolong wanita itu gimana ya, Bos? Oh, itu yang selama ini aku jaga itu. Ya betul, Bos. Ya, semuanya udah aku atur dan penuh persiapan yang matang gitu. Jadi kamu tinggal ngelaksanain apa yang udah aku perintah dari kemarin. Jadi strateginya udah aku siapkan semua. Dan aku emang sengaja sih gitu, buat ngajak kerja sama laki-laki itu. Ya sesuai dengan apa yang aku omongin sama kamu. Tapi ingat gitu, sesuatu yang penting seperti ini jangan sampai terbongkar dulu sebelum terlaksana. Biar aku juga gak gagal lagi buat ngurus hal-hal begini. Kamu kan tahu sendiri gimana pedulinya aku sama wanita itu gitu. Aku gak mau ngecewain orang tua dia. Aku harus ngerti dia, ngejamin kebahagiaan dia juga. Dan aku rasa semua yang bakalan aku lakuin udah aku pikirkan matang-matang dan rasanya udah tepat. Iya, Bos. Tapi gimana menurut kamu? Nah, tapi bentuk strateginya itu gimana ya, Bos? Soalnya nanti saya biar enak untuk eksekusinya, Bos. Ya yang aku omongin semalam, kamu gimana sih? Kamu gak paham-paham. Makanya kalau aku ngomongin sama kamu, semua itu denger gitu. Iya, Bos. Cuma iya aja. Gila sekarang kamu bilang. Soalnya saya juga banyak kerjaan, Bos. Jadi sering-sering lupa gitu, Bos. Kalau kamu makanya cuman banyak kerjaan, gak keluar biaya. Kalau aku kan keluar sama biaya juga gitu. Iya sih, Bos. Ya udah deh, kalau begitu, kalau kamu udah paham semua yang aku omongin dari semalam, kalau kamu pergi gak apa-apa. Ya udah kalau gitu, saya masih mau nyamperin Putri dulu, Bos. Ya udah jangan kelamaan buat pacaran gitu. Iya, Bos. Punya anak gue kayak kita sih sebenarnya. Udah gak tahu lagi. Tapi dia yang selalu ngebantu aku. Dia juga yang selalu ngurusin semua urusan aku. Aku cuma tinggal kasih instruksi sama dia. Dan dia ngelakuin dengan baik. Ya sekarang aku cuma bisa berharap semoga kita paham dengan apa yang akan kita lakukan. Nah kalau sampai gagal, ini akan berakibat fatal. Ya udah deh, kalau begitu mending aku pergi dulu deh daripada di sini panas banget. Akhirnya aku dapet kesempatan dari CEO nyuruh aku buat bikin kerjasama sama perusahaan lain. Benar-benar kesempatan pertama aku, dan ini kesempatan emas juga sih buat jenjang karir aku. Ya siapa tahu dengan aku dikasih tugas untuk bikin kerjasama sama perusahaan lain, aku jadi bisa naik jabatan. Ya semoga aja kerjasama kali ini tuh berhasil. Apalagi kan aku ngajak kerja sama perusahaan yang aku juga punya kenalan orang di sana. Contohnya sih sahabat aku Vivi itu jadi manajer di perusahaan besar. Jadi ya gampang lah buat aku ngajak kerja sama perusahaan dia buat kerja sama perusahaan tempat aku kerja. Tapi emang ya, tapi kok belum datang juga karena dia mau jemput kesini sama atasannya. Tapi ya lah, aku nunggu agak lama juga nggak masalah, karena ini juga kesempatan yang bagus buat aku, buat jenjang karir aku. Tapi ngomong-ngomong itu tuh kok beruntung banget ya sama kerjaannya. Dia nggak berapa lama kerja udah bisa jadi manajer di perusahaannya, dan kelihatannya juga dia deket banget deh sama bosnya. Dia disirik deh.
Aku yang udah lama kerja di perusahaan aku yang sekarang aja, baru pertama kali disuruh buat cari kerja sama perusahaan lain. Kalau sampai kerja sama ini berhasil sama perusahaan bos dari situ, bisa-bisa aku dapat reward kayaknya, atau aku bakal dapat bonus gaji ya. Nggak tahu lah. Ya pokoknya yang pasti saya bakalan senang sama hasil kerja sama aku sama perusahaan itu. Ini aku tunggu di depan aja deh. Akhirnya datang juga. Ih, Nggak liat handphonenya? Kamu silent lagi ya? kan aku udah angkat teleponnya. Kenapa Kamu tuh gimana sih? Nggak bisa apa pakai baju yang rapi gitu? Kenapa pakai muka kayak gitu sih? Hah? Tahu nggak kalau kamu mukanya kayak gini? Aku jalan tadi ke sini. Iya sampai gemetar kayak gitu. Ya udah ntar udahnya kita ketemu. Kamu masih sama Sinta ya? Ya, kamu kan tahu sendiri dia istri aku. Kamu kapan sih mau cerain dia? Kamu pikir aku nggak capek kayak gini? Nggak enak jadi yang kedua. Vi, meskipun kamu nomor 2, tapi kamu Kamu tetap nomor 1 loh. Tetap sayangnya buat kamu. Tapi apa buktinya? Kenapa sih kamu nggak cerain Sinta aja? Bukannya aset Sinta semua sudah atas nama kamu, Rif? Ya kalau masalah itu aku belum yakin 100%, Vi. Capek tau kemana-mana harus sembunyi. Kita nggak bisa bebas di depan orang. Kamu tinggal tunggu waktunya aja. Waktu? Lagian Udah berapa tahun kayak gini? Kamu pikir nggak capek kayak gini? pernah tah aku nganggurin kamu. Pernah tah aku nggak peduliin kamu. Kamu Apapun yang tuh kamu minta, masih sayang ya sama Sinta? Vi. Ngapain sih kamu masih bertahan sama anak manja itu? Ya karena itu. Karena apa? Aku dikit lagi dapat kepercayaan dari orang tuanya dan semua perusahaan yang bakal. Orang tua Sinta itu udah nggak ada. Orang tua yang mana yang kamu omongin? Mau ambil apa lagi kamu? Mau cari relasi gimana lagi? Bukannya selama ini aku udah bantuin kamu untuk cari relasi baru. Ya udah gini aja. Kamu sebenarnya udah nggak butuh Sinta. Udah gini aja. Biar kamu percaya kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Apa yang harus aku lakuin? Kamu cuma bisa kasih aku mobil kecil. Dan menurut aku tuh kurang banget. Gini, Bisa nggak sih aku juga nikmatin fasilitas yang Sinta dapat? Rumah gede, rumah mewah. Kamu nggak bisa kasih itu kan? Hal kayak gitu aja kamu hitung-hitungan sama aku. setelah kerja sama ini deal, aku bakal kabulin semua keinginan kamu. Jadi Berapa nggak kali perlu- kamu ngomong kayak gini? Ini yang terakhir, Vi. Aku pastiin setelah kerja Kamu pikir sama- aku gak cemburu? Tiap hari kamu pulang ke rumah ketemu Sinta. Sedangkan aku keluar sama kamu cuma untuk apa? Kerja itu pun ketemu klien kapan ada waktu berdua sama aku. Oke, aku minta maaf. Kalau semua yang kamu rasa ini, yang aku lakuin selama ini, Iya emang kurang. Selama aku belum jadi istri sah kamu bakal kurang. Menurut aku hidup ini gak adil. Kenapa sih harus Sinta yang punya semuanya? Dia tuh cuma anak yatim piatu. Mending dibuang aja deh jauh-jauh. ya aku udah berpikiran kayak gitu. Dia itu nggak bisa menuhin semua yang aku mau. Ya mungkin karena terlalu. Selama ini yang ada buat kamu cuma aku, Rif. Yang ngebantu kerjaan kamu aku. Kalau nggak ada aku, kamu nggak bisa apa-apa. Oke, hari ini setelah taken kontrak aku bakal langsung cerai. Ya udah. Jadi Kalau sampai besok aku masih nggak ngeliat itu gugatan cerai, ya udah mending kita udahan deh. Vih, kamu semudah itu ya bilang kayak gitu. Aku harus gimana dong? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Nggak dia pernah semudahnya- cukup. Oke, kenapa? Sebelum aku jadi istri sah kamu semua nggak bakal pernah cukup buat aku. Aku kayak gini karena aku beneran sayang sama kamu. Aku cemburu. Oke, aku bakal buktiin sama kamu kalau aku juga sayang sama kamu. Detik ini, setelah kontrak selesai, aku Jangan bakal cuma cerai. omongan doang. Ingat ya Rif, aku nggak cuma butuh duit kamu, tapi aku butuh kamu pulang ke rumah bareng aku. Nggak lagi kamu pulang ke rumah Sinta. Oke, semua akan aku lakuin buat kamu. Jadi tolong sekarang jangan pasang muka gitu. Soalnya kita bakal ketemu klien dan
Ya udah tenang aja, nanti ketemu orang aku juga bakal baik-baik aja kok. Kamu tahu kan aku bisa profesional. Sekarang, senyum. Dengan kamu kayak gitu, hari-hariku ini juga bakalan buruk nantinya. Oke, sorry aku udah kayak gini. Aku kayak gini karena aku cemburu. Ya aku ngerti perasaan kamu. Iya udah aku minta maaf ya. Mas, bentar deh mas. Kayak mau hujan. Stop di Kan sini. mendung. Tuh, Mas Arif, ini Cinta. berapa mas? 2000. Kenapa kamu bahas Cinta kesini? Ini mas. Tadi Makasih ya mas. Mas Arif, sampai ngejar ke sini. tadi. Vivi, Ah, Mas Arif jemput. Oh, kebetulan enggak. ketemu di sini, soalnya kan dia asisten, jadi mau ada kerjaan ketemu klien. Kamu ngapain kesini? kesulitan banget. Kamu? Ya kan Mas Arif tadi tinggal aku. Ya udah, ntar kalau udah meeting selesai kita langsung ke salon angin kamu ya, daripada ntar kamu keingetan terus muka kamu kusam kan. Ya, gimana kata orang ini? Kenapa ditinggal, Pak Arif? Oh, ya soalnya tadi kliennya itu udah buru-buru telepon. Oh kayak gitu, iya, jadi saya kliennya harus- juga hubungin saya, makanya saya juga sempat menghubungi Pak Arif. Mas, kamu nggak bilang kalau ternyata kita berangkatnya bareng kamu, Vi? Kita? Iya, soalnya ada beberapa berkas yang Vivi pegang juga. Jadi ini bertiga meetingnya? Bertiga? Bukannya Mas Arif bilang kita berdua aja? Ya soalnya ada beberapa berkas yang ketinggalan di kantor, jadi saya oke. suruh. Sinta, sorry ya, karena klien minta aku datang langsung untuk presentasi. Karena klien yang ini percayanya sama saya. Tapi kan biasanya juga aku, Vi. Aku kan jadi sebagai istrinya Mas Arif juga selalu nemenin Mas Arif, cuman Ya sekali-sekali nggak apa-apa kan, daripada kita hanya berdua ntar. Nah ya, Jadi nanti kalau butuh apa-apa ataupun kurang paham, saya bisa bantu kok. Saya kan lebih banyak di lapangan dan saya lebih banyak paham. oke. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, mungkin bertiga jauh lebih baik ya kan Mas? ya lagian kan kalian sahabatan, mungkin nanti di mobil ya nggak boring, kalian bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Vivi berangkat sama siapa teh? Ngojek. Ya, Ngojek. seperti Oke. itu. Ya udah Mas, kalau gitu mungkin kita bisa berangkat sekarang, takutnya nanti telat. Dan mungkin aku cuma minta satu aja sama kamu. Lain kali kalau emang aku agak sedikit telat, kamu ngomongnya bisa baik-baik dong Mas. Iya, tadi kan aku minta maaf soalnya tadi udah buru-buru banget dan waktunya juga mendesak. Lagian aku tadi Maaf ya, saya menyela sedikit kalau udah urusan meeting, Pak Arif. Saya minta ya, walaupun saya hanya asisten, saya mengingatkan Pak Arif untuk selalu on time. Jadi kalaupun Pak Arif mau ajak Bu Sintanya juga harus on time. Bukan begitu, Sinta? Iya Vi, cuman masalahnya tadi itu aku siapin berkas-berkas dari Mas Arif. Mas Arif juga tadi kesiangan bangun. Berkasnya udah ada di flash disk kok. Jadi nanti tinggal presentasi aja, sebenarnya nggak perlu hard copy-nya. Kita butuh semua kok. Sekarang di samping kita pakai proyektor, nanti kita harus jelasin pakai berkas-berkas yang ada di itu. Untuk menghemat waktu karena kita udah ditunggu, apa kita langsung berangkat sekarang aja? Ya udah kalau gitu. Mas Arif, kamu ngapain? Oh, maaf. Kamu mau buka ini? Kamu nggak pernah lo bukain aku pintu. Bukain kamu. Ya tapi masa ya harus di depan aku juga kayak gitu Mas? Udahlah, nggak usah dibahas kalau masalah kayak gini. Ini bukan hal yang penting juga kok. Lagian aku nggak pernah main-main di belakang kamu. Jangan-jangan kamu curiga. Enggak kok, aku nggak pernah curiga sama kamu dan aku percaya kok sama kamu. Ya udah kalau gitu mungkin kita bisa berangkat sekarang. Nah, juga. Yaudah. Kasih ya Mas. Aku kok sekarang jadi kepikiran ya. Soal aku ngambil langkah begini, takutnya malah makin memperburuk keadaan, malah makin menjauhkan aku sama Sinta. Aku sebenarnya sih sayang banget sama dia.
aku ngelakuin ini juga karena aku ada perasaan sama dia. Tapi dia malah salah memilih laki-laki lain. Ya, laki-laki yang dia pilih gak tulus sama dia. Aku gak mau dia hancur cuman gara-gara ya laki-laki yang model seperti itu. Tapi aku harus gimana sekarang? Aku juga gak enak kalau misalkan aku gagal dalam menjalankan tugas ini. Apalagi aku udah janji sama orang tua Sinta. Kalau misalkan aku bakalan ngejaga dia, aku bakalan bikin hidup dia bahagia. Aku kepikiran banget, kacau banget pikiran sekarang. Tapi dia kan juga masih belum kelihatan hasilnya. Apapun yang terjadi nanti, kalau memang harus gagal, aku harus coba lagi pakai cara yang lain. Tapi kalau berhasil, mungkin aku bakalan ungkap semuanya sama Sinta. Daripada pusing di sini, udah langsung jalan aja. Pak Gita. Put, sini dulu. Kenapa Pak? Untuk kerja sama itu udah kamu siapin semuanya untuk berkas dan juga ruangan. Oh udah semua kok Pak, tadi saya juga udah hubungin klien kita. Katanya sih tadi udah on the way ke sini ya Pak, dan berkas-berkasnya udah saya siapin semuanya, udah saya jadiin PDF dan ada juga yang jadi PPT juga Pak. Nah buat ruangan meetingnya tadi juga saya habis siapin di dalam Pak. Jadi semuanya udah aman Pak. Ya. Aja. Saya minta tolong ya, kamu siapin semuanya dengan baik. Soalnya kalau semisal kerja sama ini gagal, nanti imbasnya sama kantor kita, Put. Oh tenang aja kok Pak, apalagi kan ini pertama kalinya CEO turun tangan langsung nyuruh saya buat cari kerjasama sama perusahaan lain Pak. Jadi Pak Gita tenang aja, pokoknya semuanya udah saya handle, udah saya kerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal saya Pak. Dan apalagi kan klien yang saya pilih juga perusahaan yang lumayan besar Pak, juga bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Jadi Pak Gita jangan khawatir, pokoknya kerjasama yang saya tangani kali ini pertama kalinya pasti bakal berhasil Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong ini kan pertama kalinya saya ngatasin kerjasama ini dan langsung disuruh sama CEO. Terus? Pasti ada reward atau enggak? Pasti saya naik jabatan enggak Pak? Untuk masalah itu nanti bakalan saya pikirkan kembali, Put. Kamu kerja dulu yang bagus, dan ini juga momen buat kamu. Ini kan kamu baru pertama kali buat ngehandle semua kerjasama antara kantor kita sama kantor orang lain. Ya nanti kalau semisal kamu kerjanya bagus, mungkin saya mau untuk kamu naik jabatan. Ya, saya kan cuma tanya aja Pak. Apalagi kan saya tadi juga udah bilang saya udah maksimalin semuanya sebaik mungkin. Jadi saya berharap banget semoga dengan hal ini saya bisa naik jabatan Pak. Karena kan juga saya udah lumayan lama kerja di kantor ini Pak. Tapi ngomong-ngomong, bos sendiri gimana Pak? Udah tahu belum soal profil perusahaan yang bakal kerja sama perusahaan kita? Kemarin udah, maksudnya saya udah ada pertemuan sama bos, jadi sudah saya kasih tahu semuanya. Ya udah kalau gitu, kamu sekarang ambilkan berkas di ruangan Pak Bagas, di mejanya Pak Bagas. Gak apa-apa gitu Pak, saya masuk Gak apa-apa. ke ruangan Pak Bagas. Gak apa-apa dong, ini kan juga perintah dari aku, Put. Nanti kalau kamu ada yang negur, bilang disuruh aku gitu. Berkas apa Pak, kalau boleh tahu? Berkas map, maksudnya berbentuk map, bukan berbentuk flash disk. Oh, ada di mejanya Pak? Betul. Oh ya udah kalau gitu saya langsung ambilin, saya kasih Pak Gita langsung. Iya. Oke, kalau gitu saya masuk dalam dulu ya Pak. Iya. Ya, permisi Pak. Iya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Udah, aku pergi ke parkiran dulu deh.
Ah, nggak apa-apa. Aku bisa buka sendiri. Kita udah sampai juga. Ini kira-kira setelah kita... Vi, kamu pucat banget kayak gini? Mending... Gak tahu nih tiba-tiba kayaknya gara-gara lembur deh mas. Mending kamu istirahat aja ya. Ih, sini deh, biar aku aja yang bawa kamu. Kamu butuh istirahat kan? Sini aku bawa kamu. Nggak apa-apa. Nanti juga baikan kok. Udah, nggak usah repot-repot. Kamu pusing kan? Apa kita ke rumah sakit dulu? Enggak mas, nggak apa-apa. Nggak nutut mas, kalau untuk rumah sakit kita pasti bakal telat. Tapi ini demi keselamatan Vivi loh. Takutnya ntar ada apa-apa sama Nggak Vivi. usah, nggak apa-apa. Kayak gini deh, kalau kamu sakit, nanti kamu istirahat di mobil biar aku sama Mas Arif yang urusin semua. Enggak. Aku baik-baik aja kok. Tapi kamu tadi mau Aku pingsan. nggak mau Mas Arif kerepotan kalau nggak ada aku. Kalau masalah lain aku bisa hubungin lagi nanti kok. Yang penting kesehatan kamu daripada Nggak ntar kamu usah, kita harus profesional. Jadi ya kita harus temuin kliennya. Tapi bener kok, Vi, kata suami aku kayaknya kamu butuh Nggak, istirahat. Mas, kamu kok nggak rapi banget sih? Padahal mau ketemu klien. Kamu yang mana yang kusut? Kamu nggak rapi mas? Udah kok. Aku ambilin dasi. Kamu kayaknya lupa pakai dasi deh. Nggak perlu lagi. Sinta, baju kayak gitu ya nggak perlu dasi dong. Gimana sih? Ya ampun, aku sampai lupa karena ya biasa, namanya juga suami istri kan juga pasti ada lupanya. Ya kan mas? Yang penting kamu istirahat aja dulu. Mas Vin. Arif, parfum yang aku kasih nggak kamu pakai? Parfum. Ya, karena aku pengen dia tuh wangi aja kalau ketemu sama klien. Kamu hal-hal kayak gitu nggak bisa merhatiin Mas Arif. Udah. Sinta, lain kali saya minta tolong ya, Mas Arif lebih diperhatikan lagi. Aduh, Ini demi kepentingan kalau udah ketemu klien sih. Saya pengen Mas Arif terlihat sempurna di depan mereka. Udah. oke. Cukup. Ini kan kita mau ketemu sama klien. Mending kita ngomongin kerjaan aja daripada ngomongin yang lain. Tapi nggak apa kok mas, kayaknya wangi parfum kamu emang lebih cocoknya sekarang sih. Atau kamu mungkin mau Ya coba kebetulan. yang lainnya? Enggak, kebetulan parfum yang kamu beliin habis dan kebetulan Vi juga dari luar negeri kemarin. Jadi buat oleh-oleh. Aku mau juga dong, Vi. Boleh kan kalau kamu kasih aku satu? Oh, iya nanti aku ambilin gitu. Oke. Aku kasih punya aku ke kamu. Ya Sorry ya, Sin. Kemarin maunya aku kasih ke kamu, cuma karena parfum Mas Arif habis, aku kasihin Mas Arif. Masa hal kayak gitu aja kamu nggak bisa merhatiin dia? Vi, tolong kamu ke pimpinan perusahaan ini ya, bilang kalau kita udah nyampe di sini biar dipersiapkan segala sesuatu. Silakan, saya minta tolong. Aku juga mau butuh ngobrol sama suami aku bentar aja, boleh kan? Oh, Nanti kita nyusul kok. Iya. Kamu boleh minta tolong. ya udah, Mas jangan lama-lama ya, soalnya kita udah ditungguin di dalam. Sinta Iya. jangan lama-lama ya. Oke, makasih ya. Kamu kok Parfum. sikapnya sekarang beda banget sih? Emang ada apa sih? Kamu kok nggak sepertinya kayak gini? Nggak seperti biasanya tuh lagi. Nah, selama ini aku udah sabar, tau gak sih? Sabar, maksud kamu? Ya, kamu sadar gak mas? Perlakuan kamu sama sahabat aku, Vivi, Oh, itu jadi gak wajar mas. jadi sekarang kamu cemburu sama sahabat kamu sendiri? Aku udah berpikir positif. Aku bukan bermaksud buat cemburu sama sahabat aku sendiri. Dan bahkan dia yang aku tunjuk langsung buat jadi asisten kamu. Cuman ya kayak gini caranya mas. Gak kayak gini sikap yang kamu tunjukkan kepada asisten kamu sendiri. Udah deh, jangan bawel. Selama aku nikah sama kamu, pernah kamu lainin aku? Selama kamu nikah sama aku, pernah tak kamu buatin kopi buat aku? Ini karena kamu terlalu dimanja. Kamu terlahir dari orang kaya, sehingga semua orang yang ada di sekitar kamu anggap babu. Mas, Apa kamu nggak pikiran sana? bukan kayak gitu maksudku. Cuman masalah kan aku juga sibuk buat bantu kamu. Semua pekerjaan itu aku yang beresin mas. Ya oke, memang orang tua aku ngasih semua asetnya sama kamu. Karena orang tua aku percaya sama kamu. Cuman kalau kamu bersikap seenaknya kayak gini sama aku juga sedih. Aku juga punya perasaan. Apa kamu seenaknya? Hah? Sekarang gue tanya, tugas istri itu apa? Hah? Aku tanya sekarang sama kamu. Melayani suami yang baik. Nah, apa kamu udah jadi istri yang baik? Bahkan dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, kamu sibuk sama kerjaan. Ya oke. Aku minta maaf kalau aku memang nggak bisa jadi istri yang baik, nggak bisa jadi istri yang sempurna yang sesuai sama kemauan kamu. Cuman aku mohon sama kamu sekali aja mas.
Kalau sampai ini nggak berakhir di sini, aku minta buat kamu berhentikan Vivi. Kamu pecat Vivi. Vivi yang selalu ada buat aku, kamu minta pecat. Kamu bilang sendiri kan, semua aset keluarga kamu dipasrahin ke aku. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur tentang masalah itu, apalagi masalah kerja. Aku mohon sama kamu, Mas. Kita suami istri, Mas. Masa ya kamu nggak bisa nurutin aku hal kecil kayak gitu? Aku mohon sama kamu, Mas. Jadi kamu jangan ikut campur kalau masalah kerja, oke? Kamu cukup di rumah aja, ngurusin suami, di rumah ngurusin keluarga. Mulai detik ini kamu nggak usah ikut campur masalah kerjaan. Kalau kamu masih terus-terusan ikut campur masalah kerjaan, mending lebih baik kita pisah aja. Oke? Pisah? Kamu bilang pisah sama aku? Aduh, Apa yang mau dipertahankan? ini udah terlalu, kamu udah terlalu mencolok, Mas. Kamu udah terlalu nunjukin kalau kamu tuh punya perasaan sama Vivi. Kalau iya emang kenapa? Hah? Masalah buat kamu? Iya. Wah, ini udah nggak beres ya. Kalau aku tahu kamu bakal bersikap kayak gini sama aku nggak mungkin ngebiarin orang tua aku ngasih semua asetnya sama kamu. Terlaluan ya kamu, Mas. Terus kamu di sini mau nyalain aku? Salahin orang tua kamu. Jangan salahin aku. Mas, orang tua aku udah meninggal. Aku nggak mungkin dong buat datang ke dia. Aku minta pertanggungjawaban karena dia udah ngasih semuanya sama kamu, bukan sama aku. Ya kan berarti bukan salah aku di sini. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku kecewa banget. Dan kalau memang kamu menceraikan aku, oke, nggak masalah. Tapi aku minta semuanya balikin sama aku. Kelawak. Sesuatu yang udah dikasih sama aku, mau kamu minta lagi? Jangan berharap banyak deh. Sekarang aku bakal cerain kamu dan kamu keluar dari rumah itu. Nggak masalah. Oke, aku minta maaf. Mungkin emang aku yang salah. Aku nggak bisa jadi istri yang baik buat kamu. Sekarang kita lagi ada kerjaan, kita fokus. Aku udah nggak bisa pertahanin kamu, oke? Karena apa? Karena Vivi jauh lebih baik dari kamu. Dia selalu ada buat aku. Dia tahu apa yang aku mau. Dan dia itu tiap hari ada di samping aku. Jadi aku nggak butuh kamu lagi. Ini kamu pergi dari sini. Aku nggak butuh kamu. Aku nggak mungkin pergi dari sini, Mas. Bawa, pergi. Kalau aku tahu kayak gini, aku nggak mungkin nunjuk Vivi langsung buat jadi asisten. Kayaknya aku emang salah deh. Dari awal aku udah curiga. Dan sebenarnya aku emang harusnya dari awal udah nggak perlu percaya sama Vivi. Kalau kayak gini, aku sendiri kan yang jadi susah, aku sendiri yang jadi repot. Ya udahlah, kayaknya aku harus tenangin diri dulu deh. Habis itu aku coba ngomong baik-baik lagi sama suami aku. Ini kan Sinta. Sinta, kamu mau kemana? Mas Bagas, Udah dulu, kamu mau kemana? kamu Aduh, ngapain ada di sini? Kita udah lama banget nggak ketemu. ya sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Karena dulu sempat menghilang, karena aku sadar diri lah dulu. Ya, mau terlalu dekat kenal sama kamu, aku siapa? Sedangkan aku kan tahu siapa kamu dan di mana latar belakang keluarga kamu. Sekarang aku kerja di sini, Sin. Kamu kemana? Ya ampun, ternyata kamu kerja di sini. Ya, jadi selama karyawan. ini kamu menghilang sama aku dan keluargaku, kamu pilih jalan kamu sendiri. Ya, aku kan harus bekerja, harus menghidupi keluarga aku. Ya, kalau misalkan aku nggak kerja mau dapat uang dari mana coba? Ya kalau kamu kan udah ada orang tua yang kaya raya, jadi meskipun nggak kerja, kamu nggak bakalan kelaparan. Beda sama aku kan? Ya tapi kamu pasti sudah dengar informasi kalau orang tua aku udah nggak ada. Kamu pasti udah tahu kan? Iya, aku udah tahu, cuman aku mau gimana ya? Aku serba gak enak. Ya intinya kita bukan selevel gitu kan? Apa sih kamu nggak perlu bahas kayak gitu dong. Kamu ini udah berjasa di dalam hidup keluarga aku. Kalau nggak ada kamu mungkin dulu
ayahku nggak punya teman deket kayak kamu. Tapi sekarang karena orang tua aku udah nggak ada, aku udah nggak punya orang yang sengambil kamu. Jadi hidup aku kayaknya sekarang udah bener-bener sepi deh. Tapi bukannya kamu udah nikah ya? Aku udah nikah, cuman kayaknya rumah tangga yang aku pilih tuh salah deh. Ya, cuman kan takdirnya udah seperti ini, Mas. Kalau kamu? Kamu masih udah nikah ya? Ya kalau sekarang intinya aku nggak mau ngelepas orang yang udah aku sayang lagi, cukup dulu. Jadi sekarang aku bakalan tetap sayang sama orang yang aku sayang dan aku bakalan bikin dia bahagia. Ya semoga aja semua yang aku cita-citakan tuh terwujud. Aku yakin deh kalau orang tersebut beruntung dan pasti bahagia ngedapetin kamu. Selamat ya. Ya udah deh kalau begitu aku harus ada kerjaan dulu. Oke. Ya udah. Kalau gitu makasih karena kamu udah sapa. Dadah. Bye. Kok bisa ya ketemu sama dia di sini? Padahal kan selama ini aku udah berusaha buat cari-cari Mas Bagas, tapi nggak pernah ketemu sama dia. Coba aja dulu aku ungkapin perasaan aku sama dia. Astaga, kamu udah punya suami. Kayaknya sekarang aku harus balik deh. Aku harus temuin Mas Arif. Kasian juga. Mungkin aku belum jadi istri yang baik buat dia. Putri, Akhirnya kamu nyampe juga. Kamu sendiri ngomong. Atasan kamu mana? Mas Arif masih ngobrol sama istrinya tuh. Biasalah. Memang semuanya udah aku siapin, file-filenya juga udah aku siapin, apa yang mau dipresentasiin, dan ruangan meetingnya juga udah aku siapin. Cuma presentasinya kayaknya bukan aku sih, istrinya ikut. Kayaknya istrinya yang mau presentasi langsung. Emang istrinya udah biasa soal kerjaan kantor? Ya lebih paham aku, cuma ya gimana lagi ya. Benan istri bos kamu ikut? Tahu bad mood jadinya. Takut malah ngerusak. Bad mood kenapa sih? Ini tuh kan kesempatan emas, Vi. Aku tuh berterima kasih banget ya sama kamu. Aku juga yang makasih karena kamu aku bisa terhubung sama bos kamu kayak gini. Akhirnya Mas Arif itu seneng banget bisa kerja sama bareng bos kamu. Secara bos kamu punya perusahaan yang gede banget. Aku juga beruntung banget lah punya kenalan kamu. Ini kan pertama kalinya aku disuruh langsung sama CEO buat menangani kerjasama antar perusahaan. Jadi Ya gampang udah. banget. Artinya kita sama-sama dapat keuntungan di sini. Bener-bener makasih banyak ya. Ya ampun ini berkat kamu aku jadi gampang banget deh cari kerja sama perusahaan. Putri, Kenapa? kamu kan nanya nih kenapa aku bad mood. Terus? Kenapa emangnya? Kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Bilang apa sih, Vi? Emang kapan sih kamu ceritain rahasia ke aku terus aku seberluasin? Gak pernah kan? Aku sebenarnya ada hubungan sama Mas Arif. Jangan bercanda lah, Vi. Kita tuh mau di sini mau kerja malah. Aku nggak bercanda-bercanda bercanda. kayak gini. Aku beneran ada hubungan sama Mas Arif dan Mas Arif janji untuk nikahin aku. Bentar. Dia lagi nggak baik-baik aja sama suami, ya sama istrinya. Maksud aku, mereka nggak baik-baik aja. Jadi, Bentar, maksud kamu punya hubungan, kamu jadi selingkuhan dari atasan kamu? ya udah kamu nggak perlu nyalain aku deh. Intinya Mas Arif gak bakal selingkuh sama aku kalau Sinta sebagai istrinya bisa jadi istri yang baik. Ya tapi dengan alasan apapun perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan dong. Ya udah. Vi. Mereka bakal cerai dan Mas Arif bakal nikah sama aku. Kamu udah lama punya hubungan sama bos kamu itu? Udah, mobil yang aku pakai juga dari dia kok. Ya ampun, Vi, aku baru tahu. Kenapa kamu baru cerita sih? Aku baru tahu. Ya aku baru Ya cerita karena emang aku mau nikah. Kamu tuh cantik kalau masih muda, kan udah. kamu bagus masa Udah. kamu mau sama suami orang sih? Ya namanya juga aja cinta. Ya udah Ya, kita tapi- mending urusin Dia punya Ya ampun. Kamu di mana? Ada kabar baiknya buat kamu. Kamu bisa jalan
pakai mata nggak ya? Makanya kalau jalan buka kacamata. Saya jalan pakai mata, tapi saya mata ditutupin pakai kacamata, Mas. Saya gak asing sih sama mukanya. Jadi Mas di sini security atau gimana sih? Kok pakainya udah kayak security, pakai kacamata lagi. Mas security itu di depan, jangan di sini. Mas paham nggak? Security itu berpakaian seperti apa? Ya pastinya kan pakai seragam. Masa saya udah rapi-rapi begini dibilang security? Lagian Mas ngapain telepon mondar-mandir begini? Ya karena di sini saya ada kepentingan yang sangat mendesak banget sama pimpinan perusahaan ini. Oh jadi ada kepentingan sama pimpinan perusahaan sini? Ya asal tahu aja Mas ya, ini kontrak kerja triliunan rupiah. Jadi ya harusnya pimpinan datang ke sini nyebut saya. Ini dari tadi. Pimpinan perusahaan ini harus datang ngejemput kamu? Ya karena saya Wah. investor di sini. Jadi kamu nih orang penting banget ya. Sampai-sampai yang punya perusahaan harus datang baru ngejemput kamu. Kamu kenal sama Pak Surya? Itu orang tua saya. Mertua maksudnya? Ya dulunya mertua sih, tapi sekarang semua asetnya udah ada di saya. Jadi Ya Pak Surya kan udah meninggal. Saya udah dengar kabar juga kan. Tapi kalau cuma menantu gak usah sosokan begitu kalau ngomong. ini Bos ya, menantu itu adalah anak sendiri, suami dari anak. Dan otomatis semua kekayaan, aset beserta perusahaannya udah dilimpahkan ke saya. Jadi Mau ngapain? Marah-marah. Nggak sopan banget sih. Vi, Diam dulu. Aku nggak suka ya kalau ada orang yang kasar sama Mas Arif. gini ya Mbak ya, Dia saya di ngapain sini sih Mas? dia tadi kayaknya sengaja deh nabrakin badan saya. Terus? Ya dia itu kayaknya sombong banget nih, kayak yang punya perusahaan ini. bentar. Ini Putri, bentar ya. atasan. Ini Mas Arif. Oh iya ini kan- Mas, kamu tuh nggak punya sopan santun ya? Bisa nggak sih? Udah minta maaf belum? Mbak siapa sih? Hah? Saya calon Gini ya. istri Mas Arif. Oh calon istri, katanya menantu dari Pak Surya. Berarti udah pisah sama yang namanya Mbak Sinta ya? Kamu udah tolak dia. Aku udah bilang, saat telepon sama kamu ada kabar gembira. Aku udah talak dia kok. Dan sebentar lagi kamu akan menyandang nama Dirganta, nama kepanjangan. Mas nggak usah sok ya di sini. Tolong sopan. Ya saya bukan sok dan saya udah sopan kok. Cuman Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Ya. Ada yang lucu. lucu aja. Itu warisan milik Mbak Sinta. Tapi yang mengakui seorang menantu, mantan menantu dari Pak Surya. Kamu nggak ada Sekarang- hak ya untuk bahas ini. Ya enggak, sekarang saya cuma mau bilang aja, siap-siap aja setelah ini ya. Aku bakalan kasih pelajaran sama kalian. Ini siapa sih? Kok kayaknya orang berkuasa banget. Padahal dia tuh kalau Jadi dia ada namanya daripada asik. kita ngurusin dia. Putri kita mending masuk ke ruang meeting. Eh, Vi, bukan Anda bersikap kayak gitu sih Vi. Yaudah kita mending meeting aja. Kita selesaiin. Gini. Ini ada apa ya? Kumpul semua di sini. ada Sinta. Kenalin ini, Mas Bagas. Dia dulu Sekarang begini deh, sebelum kamu ngejelasin, katanya kamu udah ditalak sama dia, kamu udah diceraikan. Kamu gak usah khawatir. Setelah ini aku yang bakalan gantikan dia. Dan kamu perlu kamu tahu juga kejadian yang sebenarnya. Bu Putri, boleh ya saya lebar Iya, Pak. kasusnya? Drama apa lagi? Kamu baca sendiri deh. Ini bukan bekas kerja saya, tapi melimpah warisan. Jadi kenalin, nama saya Bagas. Jadi sebenarnya warisan yang dikelola sama keluarga Sinta jatuhnya sama saya semua. Kok bisa Saya gitu? diberikan kepercayaan ya sebelum orang tua Sinta meninggal. Saya diberi kepercayaan buat ngatur semua harta yang ada di keluarga Sinta. Karena mungkin ya firasat dari orang tua Sinta kalau suaminya itu bakalan ngancurin hidupnya Sinta udah dirasain dulu, makanya dia Kamu gimana sih? Kenapa bisa nggak teliti kayak gini? Kasih. Ini beneran. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau emang ini beneran, Ya tapi kita akan bisa mulai dari aku mau awal. ngucapin terima kasih banyak Mas sama Sip, kamu. kita
Karena mungkin kamu nggak apa? Mulai dari awal. Ya tapi percuma juga kalau aku harus jalan sama kamu yang miskin. Ini kesalahan. Aku kenal kamu. Udah Mas Arif. Kamu masih berani pulang. Semua ini gara-gara kamu. Jangan cuma gara-gara aku, tapi kamu yang mau di sini. Udahlah Mas Arif. Lagian juga Mas Arif tadi udah ngajakin aku cerai kan. Kalau memang kenyataannya kayak gini ya, aku nggak ada merasa keberatan sama sekali. Kok. Gini deh. Meskipun kamu juga nikah sama sahabat aku sendiri. Urusan kalian sama Sinta udah selesai. Terutama urusan mantan suami Sinta udah selesai. Jangan pernah kamu ganggu Sinta lagi, kalau enggak kamu bakalan berhadapan sama aku. Dan aku memilih kantor ini. Kita lihat aja nanti. Kalau kamu masih berani macam-macam, aku bakalan hancurin kamu. Kayaknya ada harus aku ngomong sama kamu. Ini semua gara-gara kamu. Gak mau. Pak, saya mohon maaf ya, Bu. Saya mohon maaf jadi kayak gini kerjasamanya, Pak. Ah, udahlah, gak apa-apa. Ini memang semua rencana aku. Aku yang udah ngatur semua ini bareng sama kita. Ya udah deh, karena tugas kamu juga udah selesai gitu. Sekarang pergi deh kalian berdua. Aku mau ngomong sama Sinta. Permisi, Pak, Bu. Ya. Kamu gak usah khawatir, kamu cerai sama suaminya. Aku yang bakalan jadi suami kamu. Suami kamu pasti menyesal kok. Aku cuman gak nyangka aja aku nggak tahu harus ngomong kayak gimana. Aku cuman bisa ngomong terima kasih banyak sama kamu karena Udahlah, gak usah ngomong terima kasih. Sebenarnya aku dari dulu punya perasaan dan aku masih belum berkeluarga sampai sekarang. Dan yang aku maksud tadi, orang yang aku sayang tuh kamu, Sin. berarti kamu nggak punya pasangan sampai saat ini. Ya, aku bukan ada perasaan sama orang lain, tapi perasaanku sama kamu. Ya kalau gitu, makasih banyak ya Mas ya. Kamu udah Dah. ngejaga aku dari dulu sampai sekarang. Aku bakalan tetap jaga kamu dan bikin kamu bahagia. Apalagi sekarang kamu udah gak ada suami. Dah, yuk. Aku masuk. Udah, yuk.